Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akik Zainul Kirom. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Konten Promosi di Media Sosial Instagram Pikturku terhadap minat pembelian jasa fotografi. Oke, yang pertama yaitu penelitian ini melatar belakangi tentang internet telah menjadi kebutuhan manusia sejak tahun 1969, terkhususnya di zaman modern saat ini yang telah berkembang dengan adanya fitur-fitur baru hingga munculnya media sosial pada tahun 1978. Penelitian ini memiliki dugaan adanya pengaruh antara komunikasi dengan keputusan pembelian dan diduga adanya pengaruh antara konten visual terhadap keputusan pembelian. Diharapkan dapat bermanfaat juga sebagai referensi dalam sebuah karya ilmiah kepada para pembaca. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adakah pengaruh signifikan promosi akun Instagram Pikturku terhadap minat pembelian jasa fotografi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media sosial Instagram dalam industri jasa fotografi dan bagaimana hal itu dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, batasan penelitian ini yaitu masalah yang ditimbulkan, yakni yang berjudul pengaruh konten promosi di media sosial Instagram Pikturku terhadap minat pembelian jasa fotografi. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Teori ini menggambarkan bahwa individu cenderung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Konten visual yang mendukung dengan testimoni ulasan dan interaksi positif dan memanfaatkan pengaruh sosial untuk membujuk calon klien dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, manfaat praktis. Konten visual yang menarik dapat meningkatkan jumlah pengunjung profil Instagram fotografer. Selanjutnya, bab 2 yaitu tentang landasan konseptual komunikasi pemasaran. Komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang terjadi antara paling sedikit yaitu dua orang, di mana seseorang mengirimkan sejumlah simbol tertentu kepada orang lain. Menurut Kennedy dan Somanegara pada tahun 2006. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 2004, pengertian pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Instagram, menurut Atmoko, Instagram adalah aplikasi yang memiliki sebuah fitur untuk membuat suatu foto dan video menjadi lebih indah, lebih bagus, dan lebih artistik. Atmoko juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Instagram Handbook, menjelaskan bahwa aplikasi Instagram memiliki 5 menu utama yang semuanya terletak di bagian bawah aplikasi tersebut, yaitu 10 home page. Halaman utama menampilkan lini masa foto-foto terbaru dan sesuatu pengguna yang telah diikuti. Search untuk memudahkan pengguna melakukan pencarian pada akun pengguna lainnya atau pencarian pada foto-foto yang sedang populer. Selanjutnya, promosi. Menurut Tijib Tono pada tahun 2001, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi dapat juga mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Dilanjut dengan landasan teoritis. Di dalamnya ada teori marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2010, marketing mix adalah sebuah perlengkapan pemasaran yang terkendali. Produk, price, pledge, and promotion, di mana perusahaan memadukannya untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dan target pasar
Dan menurut Zain pada tahun 2013, tambahan 3P yaitu People, Process, and Physical Evidence telah ditambahkan karena pemasaran lebih berorientasi kepada pelanggan dibandingkan sebelumnya, dan karena faktor jasa ekonomi telah mendominasi aktivitas ekonomi saat ini. Selanjutnya yaitu teori penentuan sikap atau Theory of Rational Action, disingkat TRA. Di dalamnya teori penutupan sikap, Theory of Rational Action atau TRA pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Isaac Eisen pada tahun 1980. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku berdasarkan namanya TRA atau Theory of Rational Action, didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, mempertimbangkan informasi yang terjadi dan mempertimbangkan implikasi dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu, di mana isinya ada Maria Elizabeth Olivia Putri Anggoro Lexi Pranata tentang pengaruh perilaku media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian jasa fotografi. Dan ada juga Aris Jatmika Dayatma tentang pengaruh promosi melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian produk Saska Bistro dan Bar. Dan ada juga dari Rangga Aditya di komunitas fotografi Pekanbaru tentang pengaruh media sosial Instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi Pekanbaru. Dilanjut dengan hipotesis dan kerangka pemikiran, yaitu hipotesis 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi yang dilakukan melalui Instagram oleh penyedia jasa fotografi dan sikap calon pelanggan terhadap layanan tersebut. Hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi yang dilakukan melalui Instagram oleh penyedia jasa fotografi dan sikap calon pelanggan terhadap layanan tersebut. Dilanjut dengan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanasi kuantitatif. Penelitian eksplanasi juga dapat menunjukkan faktor atau variabel mana yang lebih valid atau kuat dalam menjelaskan fenomena tersebut. Dilanjut dengan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini dapat diketahui dari jumlah followers di Instagram Pictureku, dan sampelnya juga diperhitungkan dari jumlah sampel. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro-Yamane. Menghitung sampel menggunakan rumus Taro-Yamane seperti yang telah disertakan di dalam video, yaitu keterangan N ukuran sampel diinginkan dan N besar jumlah populasi. E tingkat kesalahan yang diinginkan biasanya berkisaran antara 0,05 hingga 0,10. Jadi ukuran sampel yang diperlukan adalah sekitar 285. Dan ini adalah desain operasional. Lanjut dengan metode analisis data. Seperti yang setelah saya tuliskan, boleh diperhatikan